Halo semuanya, saya Sofia. Saya akan men-sharingkan 2 langkah mudah kelola 78% sampah rumah tangga. Ada alasan mengapa topik ini menjadi sangat penting. Kita tahu bahwa saat ini kita hidup di era overkonsumsi. Kita mengkonsumsi barang-barang yang kurang diperlukan secara berlebihan hanya untuk mencari sisi kepuasan. Dan pola hidup konsumtif ini membuat banyak masalah terjadi, salah satunya adalah sampah. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa sumber sampah yang paling dominan itu berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 48% dari produksi sampah nasional. 48% artinya hampir mendekati setengah dari produksi sampah nasional. Dan di tahun 2020 itu produksi sampah nasional Indonesia mencapai 67,8 juta ton, artinya ada 32,5 juta ton sampah rumah tangga yang dihasilkan di tahun 2020. Sebenarnya, kemana perginya sampah dari rumah kita? Yang kita tahu setelah kita membuang sampah pada tempatnya, sampah akan diangkut oleh petugas kebersihan, kemudian mungkin ke TPS, lalu ke TPA. Nyatanya, tidak semua sampah berakhir di TPA. Ada yang dibuang sembarangan, di jalan, di selokan, di lembah, sungai, dan akhirnya ke lautan. Dan 25% sampah di Indonesia berakhir di lautan atau dibakar. Dan ini yang paling miris karena banyak yang tidak menyadari bahwa pembakaran plastik dapat menghasilkan dioksin yang sangat berbahaya. Dioksin ini dapat menyebabkan gangguan jantung, hati, serta organ-organ lain, juga kanker dan kecacatan. Dan sayangnya, TPA bukanlah solusi yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah bom waktu. Dan ini adalah gambar tragedi yang terjadi di tahun 2005 kemarin, dan sampai saat ini kita peringati sebagai Hari Sampah Nasional. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa melakukan penyelesaian dengan 2 cara ini, pisahkan dan manfaatkan. Yang pertama, kenali dulu karakter sampah. Pasti semua sudah tahu tentang sampah organik dan sampah non-organik. Jadi sampah organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan mudah terurai di alam jika dibiarkan. Untuk sampah non-organik berasal dari bukan hewan dan tumbuhan, tetapi dari bahan tambang dan minyak bumi, sehingga sulit terurai jika dibiarkan di alam. Dan ini adalah profil sampah negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya. Ada sampah organik 63%, bisa didaur ulang 15%, residu 14%, dan ada juga residu khusus 8%, kemudian B3 1%. Kedua, pisahkan dan manfaatkan. Untuk sampah organik seperti sisa makanan, sampah dapur, dan sampah kebun bisa dikompos. Dan untuk sampah non-organik yang masih bisa didaur ulang. Dan yang sudah tidak bisa didaur ulang dan bahan berbahaya dan beracun sebaiknya diserahkan kepada pihak yang kompeten. Untuk mengkompos sangatlah sederhana dan bisa dilakukan di halaman rumah masing-masing. Ada juga alternatif pengelolaan sampah organik dengan manfaat yang lebih, seperti budidaya maggot untuk pakan ternak dan bisa dijual. Kemudian ada biopori. Biopori ini untuk mencegah banjir dan kekeringan jika dilakukan secara masif. Kemudian juga ada ekoenzim yang bisa digunakan sebagai pembersih rumah tangga. Dan ini juga untuk menghemat pengeluaran. Untuk pendaur ulangan, dimulai dengan kita mencuci atau menjaga sampah non-organik tetap bersih dan menyerahkannya ke bank sampah terdekat.
Oke, masih ingat dengan diagram ini? Ini adalah diagram profil sampah negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya, yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Jadi, dengan memisahkan, mengompos, dan bekerja sama dengan bank sampah, kita telah mengurangi 78% sampah rumah tangga. Lalu, bagaimana dengan sampah residu dan B3 seperti kertas nasi, baterai, terus plastik mika, kemudian puntung rokok. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kertas yang tercampur plastik itu tidak bisa didaur ulang. Sampah residu tidak bisa didaur ulang, sehingga hanya ada satu cara, mengurangi. Sebagian bank sampah mungkin menerima sampah residu, tapi apakah kita tahu kemana sampah itu pergi? Ternyata sampah residu tersebut digunakan sebagai bahan bakar pabrik semen (RDF), yang artinya sampah plastik itu dibakar dan melepaskan dioksin ke lingkungan. Juga perlu diingat bahwa daur ulang tidaklah sehebat yang dibayangkan. Tidak efisien karena boros biaya dan tenaga, kemudian menghasilkan polusi dari proses perubahan kimia bahan, kemudian membutuhkan bahan bakar minyak sama dengan polusi tambahan, kemudian plastik hanya bisa didaur ulang 1-5 kali dan pada akhirnya hanya menjadi racun. Sehingga kuncinya adalah mengurangi. Ya, mengurangi. Kita kurangi sejak awal. Ada beberapa tips dan saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah melakukannya. Kita hindari atau kurangi bahan styrofoam, kemudian bahan yang pakai kertas nasi. Selain itu, kita hindari juga snack, kue, atau jajanan yang bungkusnya menggunakan plastik. Kemudian kita bawa tumbler sendiri. Setelah itu mungkin kita yang suka minum kopi atau minuman yang lain, sebaiknya kita menghindari yang berkemasan plastik. Dan untuk sedotan, kita bisa menggantinya dengan menggunakan sedotan bambu atau sedotan stainless. Jadi saya punya cerita menarik karena saya suka minum kopi, jadi saya selalu beli kopi lah ya ketika ke kafe atau ke restoran. Dan saat itu kebetulan saya pesan kopinya yang dingin. Dan pas saya pesan, saya sudah bilang ke pelayannya untuk tolong jangan menggunakan sedotan ya. Nah, tetapi ketika kopinya datang, pelayannya itu bawa kopi dan sedotan yang sudah dimasukkan ke dalam si kopi tersebut. Dan saya bilang dong, kenapa pakai sedotan? Kan saya sudah bilang sebelumnya untuk tidak pakai sedotan. Kemudian pelayan tersebut menjawab, mohon maaf, tapi ini adalah SOP dari atasan, sehingga dia harus melakukan hal itu. Saat itu saya langsung kesal dong. Kan saya udah bilang sebelumnya, harusnya permintaan saya dituruti seperti itu. Ya, saya kesal saat itu, tetapi ketika saya pulang, saya baru sadar, ya seharusnya saya nggak kesal atau marah, karena memang mereka tidak tahu. Jadi, setelah kejadian itu, untuk menghindari konflik juga, saya selalu memesan kopi panas untuk menghindari sedotan. Dan saat berbelanja, sebaiknya kita bawa tas belanja kita sendiri, kemudian kita bawa kotak-kotak penyimpanan untuk menghindari si kantong kresek dan wadah-wadah styrofoam. Setelah mengurangi, harus kita pertahankan dan jangan lupa untuk disebarkan. Kita awali dengan langkah kecil, lalu kita ulangi terus setiap hari untuk menjadi kebiasaan, dan jangan menyerah. Setelah itu, kita ajak teman-teman dan keluarga untuk melakukan aksi yang sama.
Terima kasih semuanya.